Saya sebut sebagai kegilaan yang terukur. Jadi jantung kan harus berdegup terus, lebih keras. Sekarang ada sine konser, karena ada konsernya. Gaber Modus Operandi dan Gamelan Sudirana. Terus merinding, wong nama juga setan ya. Kisah-kisah setan kalau nggak merinding, kisah cinta itu. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan saya nggak sendirian. Saya sudah bersama dengan penulis dan sutradara dari film Samsara, Garin Nugroho. Terima kasih. Mas Garin, terima kasih Sama-sama. berkenan bergabung di episode kali ini, luar biasa. Yeah. Saya barusan nonton filmnya. Yeah. Saya mengucapkan terima kasih sudah membuat film yang luar biasa. Saya merinding nih menyebutkan lagi gitu. Harus merinding, wong nama juga setan ya. Kisah-kisah setan kalau nggak merinding, kisah cinta itu. Tadi salah satu yang jenengan agak buat saya tertegun adalah ketika Konvers mengatakan Tuhan memberikan kita jantung dan kita harus memacu lebih, kurang lebih gitu ya, gimana tuh? Ya betul kan, berdebar itu menunjukkan kita hidup ya. Dan salah satu penting itu penciptaan karya yang bagus itu selalu menegangkan. Saya sebut sebagai kegilaan yang terukur. Jadi jantung kan harus berdegup terus, lebih keras kadang-kadang ini, dan kreativitas selalu bertumpu pada apa yang disebut spirit ya. Dan spirit itu pada dalam tubuh, dan jantung itu menjadi pemompa yang terbaik. Jadi saya bikin guyon, kalau kamu nggak tegang ya apa gunanya, kalau jantungmu berhenti malah repot hidupmu. Kita candanya gitu, itulah kreativitas sebetulnya ya. Tapi itu menjadi salah satu yang Mas pengen tekankan dalam vibe Samsara kali ini, Mas. Ya betul, Samsara adalah gabungan kan, kayak nasi campur, ada apa yang disebut dengan musik-musik elektronik, gamelan-gamelan Bali, penari dari balerina sampai penari klasik, penari topeng, vokalis yang berbeda-beda. Itu kan pertemuan-pertemuan itu kan pasti melahirkan apa yang disebut dengan kontradiksi-kontradiksi, lalu apa yang buat upaya mencari titik temu, lalu paradok-paradok, itu semua ketegangan. Dan bagaimana menjadi suatu ekosistem yang bersama gitu. Itu kan suatu proses yang tidak mudah ya. Samsara adalah suatu bentuk bagaimana film bisu, lalu tradisi wayang kulit, tradisi musik klasik Bali, tradisi visual, kemudian tradisi tari, teater, dan kemudian tradisi apa yang disebut tradisi lisannya, kisah-kisah dari rakyat, folklore itu kan dipertemukan bersama gitu. Tapi salah satu yang menarik buat saya adalah soal paradoks. Mas juga tadi telah menyebutkan soal bagaimana musik gamelan Jawa dengan musik elektronik modern yang kemudian digabung. Apa yang pengen sebetulnya Mas sajikan ke penonton nih sekarang ini? Pertentangan, perbedaan itu kan sebenarnya kalau dipertemukan jadi saling mengisi. Semakin berbeda kalau dipertemukan pasti saling mengisi. Dan sebenarnya di dalam kebudayaan kita kayak wayang aja lah, koreografi kita itu kan nggak seragam. Misalnya klon ya, Petruk Semar Gareng, itu bentuknya nggak sama, narinya nggak sama, ya kan? Tapi begitu nari bareng jadi bagus. Pendowo 5, Gatot Kaca, ini semua wataknya beda, badannya beda. Begitu diassemble-kan menari bersama menjadi suatu komposisi yang menjadi satu. Oleh karena itu paradok adalah suatu hal yang seperti taman lah, tropikal kan kita. Jadi keberagaman itu menjadi penting, tapi menyatu sebagai sebuah taman penciptaan kan gitu. Jadi artinya Mas pengen memperlihatkan juga saling melengkapi ya dari karakter. Termasuk salah satu 3 karakter komikal tadi itu juga Petruk Gareng Semar sebetulnya. Iya sebetulnya kalau Anda lihat karya ini kan semuanya kan mengandung simbolis. Ada representasi rakyat jelata ya, 3 orang kayak Semar, Petruk Gareng, dan di setiap Nusantara selalu ada. Ada wilayah-wilayah bangsawan ya, tapi ada wilayah-wilayah dunia mistis, itu kan selalu ada, dan itu bagian dari kehidupan Nusantara sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini walaupun kemudian mengangkat Balinya, tapi akan bisa relate Mas ya dengan tidak hanya penonton Bali gitu Mas Garin? Ya sebetulnya pasti relate ya, karena kemudian penggabungan itu menjadikan suatu arsipelago ya. Kalau Anda lihat kostum meskipun dasarnya Bali, tapi cara ngikat Sumba ada, cara
kain Jawa ada, bahkan cara-cara Indonesia Timur tetap ada. Hingga ini memang bertumbuh pada kebudayaan Bali, tapi mengadopsi berbagai aspek di Nusantara. Itulah kekayaan di Indonesia. Tidak ada yang betul-betul satu yang tumbuh khusus, itu tidak ada. Semuanya serba menjadi multikultur, dan Samsara menunjukkan hal itu. Gitu. Jadi merangkum keberagaman Indonesia ya, Mas Garin ya. Oke, Mas Garin, yang juga menarik, Mas dan teman-teman tadi menyebutkan expanded cinema begitu ya. Artinya ini hal yang baru di Indonesia atau ini kemudian menjadi terobosan Mas Garin? Ya, kalau saya sudah mendalui dari mulai Setan Jawa itu dengan sini orkestra, karena dengan orkestra dunia, dari mulai orkestra di Melbourne sampai orkestra di Berlin digabung dengan gamelan. Sekarang ada sini konser karena ada konsernya, Gaber Modus Operandi dan Gamelan Sudirana. Dan memang sebenarnya di dunia ada, bahkan di Berlin itu ada expanded cinema, sinema yang diperluas atau sinema yang menerobos batas-batas antara film dan karya-karya bentuk seni yang lain. Bahkan sekarang sudah mulai musim nih sini konser dari karya-karya Harry Potter di dunia kayak gitu, di mana-mana di berbagai dunia. Memang justru karena di Indonesia itu masih langka ya, kita berusaha tumbuhkan sebagai bagian yang sebetulnya kita memiliki, yaitu wayang kulit. Wayang kulit kan depannya gamelan, ada bayangan hitam dan layar kan gitu. Sebetulnya sama. Jadi itu menjadi suatu sebuah warisan budaya yang dikembangkan dalam bentuk yang berubah karena teknologi lah. Pun sebetulnya warna hitam putihnya artinya terinspirasi dari wayang kulit, atau kemudian Mas ingin mengembalikan pada sinema asli Indonesia, dimulakan dengan itu, Mas? Ya, sebenarnya secara sinema, secara film bisu, dan film bisu menjadi era emas sinema dunia. Maka sumber kita ada kayak film bisu kayak Nosferatu di Jerman, lalu wayang kulit kita, jadi menggabungkan hal-hal gitulah. Oke, Mas, ini katanya tadi akan ke banyak kota di luar negeri setelah ini. Ini lagi di Indonesia, di Jogja, di Jakarta. Artinya apa ekspektasi untuk penonton dalam negeri, Mas, terhadap karya ini? Ya, sebetulnya salah satu ekspektasi penting adalah bahwa karya-karya dari misalnya lah musik-musik lokal, tari-tari tradisi warisan budaya lah, dari tari, musik, kostum dan sebagainya, itu menjadi sumber dari penciptaan-penciptaan baru dunia kontemporer, dan itu sumber yang tidak pernah mati. Ila Galigo misalnya dari sastra Panjang di Sulawesi, misalkan Lion King itu sutradaranya adalah belajar di Indonesia bertahun-tahun, 3 tahun lebih kan gitu. Mahabharata menggunakan warisan budaya juga. Jadi warisan budaya adalah perpustakaan besar untuk ditumbuh kembangkan, bukan suatu warisan yang mati gitu. Oke, terakhir berarti artinya Mas Garin next akan lebih mengeksplorasi lagi, Mas? Next ada film musikal. Namanya Siapa Dia, bintangnya Nicholas Saputra dengan 10 perempuan bintang film terkenal. Luar biasa. Dari Ariel Tatum, Amanda Wallace, lalu banyak sekali yang seperti penyanyi-penyanyi juga, Monita Tahilia dan sebagainya. 2025. Ya, nanti pada sekitar bulan pertengahan tahun. Oke, siap. Musikal dengan judul Siapa Dia, dan Nicholas Saputra menyanyi dan menari yang pasti dinantikan. Oh, keren. Oke, Mas. Terima kasih banyak Mas Garin atas waktunya. Dan sampai sini dulu Broscast episode kali. See you. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu, ngobrol santai di podcast. Yeay!